Sebut dudung Jenderal Baliho dan sembah pohon, TNI harus sobek-sobek Bahar, ditulis oleh Manuel. Saya kira Bahar sudah kelewatan. Bahar Smith ini menjadi sosok yang kurang ajar dan habis keluar dari penjara. Dia kira santri-santrinya bakal membela dia. Orang seperti Bahar ini seperti katak dalam tempurung. Rasa tempurungnya menjadi pertahanan terkuat. Tapi setelah diperhadapkan dengan KSAD Jenderal Dudung dan pasukannya, tempurung itu seperti kertas dibelah 7 bidang vertikalnya. Tempurung itu gak ada artinya. Tapi kenapa setelah hampir seminggu Bahar keluar-keluar dan ngebacot soal Jenderal Dudung, beliau masih diam? Kalau orang diam ini artinya lagi memantau keadaan, Jenderal Dudung ini secara de facto dan de jure memiliki kekuasaan dan kekuatan yang jauh lebih tinggi dari Bahar yang cuma modal dengkul. Sumpah gak bohong, modal dengkul. Bahkan kalau bicara, gak lewat otak dulu sepertinya. Bahar Smith ini merasa dirinya kayak Ahok ketika keluar dari penjara. Makin bersinar, apalagi santri-santri tololnya mencium dan menjilat-jilat kakinya. Gak tahu apakah jempolnya dihisap atau tidak seperti Dot. Yang pasti, Bahar ini merasa memiliki kekuatan yang besar, santrinya akan pasang badan. Mungkin selama di penjara, para polisi memang melakukan treatment kepada Bahar secara spesial. Sehingga dia merasa jadi kayak anak raja. Apalagi dia bawa-bawa ras bahwa dia ini adalah keturunan. Padahal rambutnya aja dicat biar kelihatan kayak orang keturunan, tapi celananya basah kalau ketemu Jokowi. Saya percaya Dudung bukan diam sekedar diam. Jenderal yang menyobek-nyobek baliho Rizik junjungannya si Bahar ini menjadi teladan bagi seluruh rakyat di Indonesia. TNI bersama rakyat dan TNI semakin kuat jika didukung rakyat Indonesia. TNI ini adalah garda terdepan. Jenderal Dudung ditantang oleh Bahar Smith, dan Bahar Smith mungkin merasa dibela oleh kepolisian yang memenjarakan doi. Si manusia bernama Bahar ini merasa di atas angin, mungkin karena treatment yang saya kira terlalu berlebihan. Bahkan dia mengaku bahwa di penjara, polisi sungkan. Saat di penjara dan saat dia mau diborgol, Bahar sesumbar bahwa polisi melakukan borgol di tangan Bahar, sambil minta maaf lantaran takut kualat. Dan sampai sekarang pihak kepolisian tidak membantahnya. Maka kemungkinan Bahar sekarang merasa diri di atas angin. Tapi saya yakin bahwa perlakuan berlebihan polisi tersebut jika benar merupakan sebuah umpan bagi Jenderal Dudung untuk menyeret Bahar Smith yang menghina TNI dan menjadi garda terdepan pelindung NKRI. Kalau TNI dihina, maka Bahar siap harus dihabiskan. Manusia ini dipenjara karena menganiaya anak bocah dengan dengkulnya, padahal kasus-kasus yang ia pernah lakukan sudah sangat banyak. Dia ini kacungnya cendana ternyata, pernah berfoto bersama bos cendana, putra mahkota si mantan terdakwa pembunuh bernama Bang Tomtom. Bahar Smith memiliki pergaulan yang sudah jelas dengan orang-orang sayap anti NKRI dan anti Joko Widodo. Dari sini kita harus mendukung Jenderal Dudung untuk menyatroni rumahnya. Kalau perlu, gak usah robek-robek balihonya. Selain robek-robek pesantren Habib, robek aja mulutnya si Bahar. Saya mendukung Jenderal Dudung datang ke rumah Bahar. Kita lihat siapa yang terkencing-kencing di celana. Saya yakin Bahar pasti akan ketakutan dan berubah menjadi pengecut. Karena Bahar ini hanya jago kandang. Kayak Prabowo, di kantor Gerindra dia menang, tapi di Indonesia dia jadi pecundang. Bahar dan Rizik ini sepertinya harus diekskomunikasikan ke pulau terpencil. Bikin saja negara di sana, lumayan anggotanya ikan, hiu, dan bintang laut. Bahar sebut Jenderal Dudung sebagai Jenderal Baliho adalah sebuah pelecehan. Sudah keterlaluan. Dia dengan rasa tidak ada hormat menyebut Jenderal Baliho. Kemudian dia mengatakan, kalau tidak ada orang Arab ke Indonesia, mungkin Dudung masih menyembah pohon. Kata Rudi di akun Anak Bangsa pada Senin 13 Desember 2021. Rudi S. Kamri mengatakan hal ini dan saya sangat setuju. Bahar Smith harus ditangkap hidup atau alive oleh perwira dan tentara Jenderal Dudung. Gak perlu sampai terjunkan tim serbu. Mungkin Jenderal Dudung bisa kirimkan tukang bakso ke rumah Bahar, lalu Bahar disobek-sobek. Asik tuh. Begitulah asik-asik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Infrastruktur itu juga mempersatukan negara sebesar kita ini dengan 17.000 pulau. Bagaimana konektivitas antar pulau, bagaimana hubungan antara misalnya Provinsi Aceh dengan Provinsi Papua. Inilah yang saya sampaikan bahwa infrastruktur ini juga mempersatukan negara. Gak usah disangkal, infrastruktur era Presiden Jokowi memang berdampak besar kok. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sejak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, salah satu yang jelas terlihat diupayakan dengan sekuat tenaga adalah pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan aspal biasa,
jalan tol yang menyambungkan Surabaya sampai Jakarta, hingga jalan tol yang dibangun di luar Jawa, bendungan-bendungan, pelabuhan, hingga bandara yang megah di mana-mana. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, infrastruktur adalah padanan dari kata prasarana. Menurut Gregory Mankiw 2003 dalam teori ilmu ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Lantas secara umum arti infrastruktur seringkali dikaitkan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik antara lain jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Selain itu, arti infrastruktur tidak hanya soal fisik. Apa itu infrastruktur? Bisa berupa fasilitas non-fisik seperti pelayanan publik. Nah, bicara infrastruktur, kita lantas ingat sejak awal sampai hari ini, selalu ada yang nyinyir soal betapa concernnya Presiden Jokowi membangun infrastruktur di negeri ini. Sebagian orang lagi yang menyebut dirinya pakar, ekonom, atau sekedar pengamat kebijakan publik, menyebut proyek infrastruktur besar-besaran ini sebagai pemborosan. Terkadang pendapat yang dimunculkan dibumbui dengan perhitungan supaya lebih meyakinkan. Hanya sayangnya, hitungannya seperti pedagang kelontong menghitung duit buat kulakan atau modal berapa, dijual berapa, lalu untung berapa dalam waktu tertentu. Padahal merujuk pada definisi tadi, jelas disebut ada kata investasi yang bisa dibilang balik modalnya tidak sebentar, tapi bisa memakan waktu hingga 5 tahun atau 10 tahun, bahkan lebih. Terus dapat untungnya dari mana? Duitnya yang buat bayar utang dari mana? Ya elah, pertanyaan macam begitu sih nggak usah dilambungkan, kecuali pihak pemerintah benar-benar perlu menjelaskan detail karena urusan audit soal keuangan. Atau misalnya KPK terlalu kepo dan curiga dengan keuangan negara yang dipakai untuk proyek pembangunan ini. Namun jangan lupa juga kalau bendahara negara kita saat ini bukan sosok sembarangan yang gak mungkin membiarkan penggunaan keuangan negara tanpa manfaat maksimal. Apalagi kalau sampai kelebihan bayar. Sorry bos, Menkeu yang ini sama sekali bukan menteri kaleng-kaleng soal kualitas dan hasil kerjanya. Saya sendiri sudah merasakan manfaat langsung dari moncarnya proyek infrastruktur era Jokowi ini, salah satunya tentu keberadaan jalan tol. Sekarang dengan adanya jalan tol, perjalanan dari Solo atau Jogja ke Surabaya jadi nggak terasa capeknya. Begitu juga kalau mau melintas dengan kilometer yang lebih jauh, seperti saya pernah ke Tegal dan Indramayu. Ini bermanfaat dari sisi waktu tempuh yang lebih singkat, meski kita tahu juga akan ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk biaya tol. Cuma itu semua masih wajar, istilahnya kalau mau dapat manfaatnya ya kudu bayar. Kalau nggak mau bayar ya jangan lewat tol.